Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat, masih dalam keadaan bersabar untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak normal. Untuk kali ini saya akan membawakan bab pertama dari semester ganjil kelas 10, yaitu tentang dinamika rotasi. Sebelumnya kalian harus absen terlebih dahulu di Moodle-nya. Sebagian itu adalah untuk penilaian juga, jadi kalian harus absen. Setelah absen baru kalian memperhatikan presentasi berikut tentang dinamika rotasi. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah dinamika rotasi itu? Maka dinamika rotasi adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak rotasi atau gerak melingkar dengan meninjau penyebab terjadinya gerak rotasi. Ya, jadi meninjau terjadinya gerak rotasi atau apa yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Jadi, yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi adalah momen gaya atau disebut juga torsi. Pada kelas 10, apa yang menyebabkan bergerak translasi? Yaitu gaya. Nah, sekarang di kelas 11, apa yang menyebabkan benda bergerak rotasi? Yaitu momen gaya atau disebut juga torsi. Nah, kita lihat. Nah, momen gaya terjadi bila bendanya tegar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu benda tegar? Yaitu benda yang jika dikenakan gaya pada benda tersebut, maka jarak antar partikel penyusunnya selalu tetap. Atau dengan kata lain, bentuk dan volumenya tidak berubah. Itulah benda tegar. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu persyaratan terjadinya benda bergerak melingkar, adanya momen gaya, bendanya juga harus benda tegar. Ya, jadi kita lihat apa definisi momen gaya. Yaitu gaya yang menyebabkan benda dapat berputar menurut sumbu putarnya disebut momen gaya atau torsi. Nah, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik ke garis kerja pada arah tegak lurus. Nah, di sini kita lihat nih arahnya tegak lurus, ini poros, ini lengan gayanya, ini gayanya, maka dia akan berputar dengan rumus lengan gaya kali gaya. Torsi satuannya Newton meter, lengan gaya satuannya meter, gaya satuannya Newton. Jadi kamu lihat di sini ada animasi di mana bendanya berputar. Sekali kita lihat. Nah, di sini lengan gayanya ya di ujung, ini lengan gayanya di tengah, maka kita lihat berapa besarnya. Nah, itu lebih besar momen gaya yang lengannya di ujung. Nah, bagaimana kalau antara gaya dengan lengan gaya tidak tegak lurus? Maka menggunakan rumus torsi sama dengan gaya kali lengan gaya kali sin theta. Sin theta adalah sudut antara gaya dengan sumbu rotasi putarnya. Nah, arah momen gaya, karena momen gaya itu adalah besaran vektor,
maka momen gaya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif, dia momen gaya berputarnya searah jarum jam. Momen gaya negatif, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana kalau gayanya banyak? Momen gayanya tinggal dijumlahkan saja. Nah, kita lihat contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, panjang AB adalah 2 meter, poros di A, gaya 12 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan momen gaya AB dengan porosnya di A. Kita lihat di sini, karena dia gaya dengan lengan gaya tidak tegak lurus, maka harus menggunakan FD sin alfa atau theta, boleh saja 12 kali 2 sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, maka dihasilkan 12 akar 3 dengan satuan Newton meter. Kemana arahnya? Arahnya searah jarum jam, maka dia dianggap positif. Ada juga di soal-soal lain atau di buku-buku lain perjanjian tandanya beda, yaitu searah negatif berlawanan arah positif. Nah, itu tergantung dari perjanjian tandanya. Karena kita perjanjian tandanya searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif, maka nih hasilnya positif. Nah, bagaimana kita lihat momen gaya yang dialami oleh sistem pada gambar ini? Kita lihat nih porosnya di O, gayanya ada 2, F1 8, F2 12. Dia membentuk sudut 30 derajat, jaraknya di F2 2 meter, di F3 antara F1 dengan F2 itu 3 meter, dari titik poros ke F2 2 meter. Nah, bagaimana momen gayanya? Kita lihat ya, dijumlahkan saja. Kita lihat F1 nya itu searah jarum jam, karena porosnya ini di O, maka dia akan muternya searah jarum jam. Maka torsi 1 adalah positif. Torsi 2 bagaimana? Kita lihat dia berlawanan, maka dia negatif. Maka kita masukkan min 12 kali 2 karena F2 nya 12, min kenapa? Karena dia berlawanan, kali sin setengah karena dia membentuk sudut, kita harus tegak lurus antar lengan gaya dengan gayanya, maka dia sin 30 setengah ditambah 8 kali 5 kali 1 karena dia udah tegak lurus, sin 91. Maka kita dapatkan torsinya adalah 28 Newton meter. Tanda positif menunjukkan arah putaran akibat torsi di titik O searah jarum jam. Nah, momen gaya dengan pusat di O, nih di O ya, di searah jarum jam diberi tanda negatif dan berlawanan arah jarum jam, dia positif. Ya, demikianlah dari pertemuan pertama kali ini. Selanjutnya kalian diskusi mandiri. Setelah itu kalian diskusi mandiri berupa apa? Kalian nanti akan menceritakan kembali apa-apa yang tadi dipresentasikan. Setelah itu kalian menuliskan apa-apa yang dipresentasikan tersebut ke dalam diskusi mandiri, dan kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu harus tulis di situ, minimal 3 pertanyaan dari presentasi itu, dan kalian jawab semampunya. Artinya analisa jawabannya ini. Demikian. Setelah itu kalian nanti juga mengerjakan kuis dari diskusi mandiri. Kalian setelah itu mengerjakan kuis. Nah, apa fungsi diskusi mandiri? Itu adalah penilaian keterampilannya. Kuis adalah penilaian pengetahuannya. Oke, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.